Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriskia dengan NIM 1920201043, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah seminar proposal skripsi saya, di mana makalahnya berjudul Implementasi Nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di kelas 1 MI Qur'aniyah 8 Palembang. Di mana pertama ada bagian mengenai pendahuluan, latar belakang. Ada pendapat dari Haynes dan kawan-kawan tahun 2001 mendefinisikan pendidikan karakter adalah gerakan nasional untuk menciptakan sekolah-sekolah yang membantu perkembangan budi pekerti, tanggung jawab, dan kepedulian anak-anak muda dengan keteladanan dan pengajaran karakter yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Adapun pendapat yang kedua dari De Roch dan kawan-kawan tahun 1999 mendefinisikan pendidikan karakter adalah sebuah upaya sekolah sebagai pemegang peran utama dalam mendidik anak-anak dan remaja dengan nilai-nilai kepribadian dan kewarganegaraan yang membuat mereka menjadi pribadi dan warga negara yang baik. Selanjutnya, adapun pengertian pembelajaran adalah kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Adapun pengertian tematik yaitu konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata pelajaran, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik dapat membangun keterkaitan antara satu pengalaman dan pengalaman lainnya, maupun pengetahuan dengan pengetahuan lainnya, atau antara pengetahuan dan pengalaman, sehingga memungkinkan pembelajaran dapat menjadi menarik. Selanjutnya, adapun pentingnya pembelajaran tematik bagi anak SD adalah membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena di dalam tematik dapat membuat siswa lebih aktif dan lebih banyak berbicara dibandingkan gurunya. Melatih siswa untuk menalar pada saat proses pembelajaran. Siswa lebih tertarik karena pembelajaran tematik ini dihubungkan dengan situasi atau keadaan yang ada di sekitar atau keadaan yang nyata, sehingga membuat siswa termotivasi untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran tematik sangat penting diterapkan kepada siswa-siswi kelas 1A agar siswa dapat memahami bagaimana cara bertingkah laku, yaitu cara bertingkah lakunya di dalam kelas, terhadap guru-gurunya dan teman-temannya, serta membentuk karakter siswa terhadap pembelajaran tematik pendidikan tematik. Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan mengingat berbagai macam perilaku yang non-edukatif ini telah merambas dalam pendidikan seperti fenomena kekerasan. Nah, selanjutnya, nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran tematik sangat penting diterapkan kepada siswa-siswi terutama kelas 1A di MI Qur'aniyah 8 Palembang, agar siswa dapat memahami bagaimana cara bertingkah laku di dalam kelas terhadap guru-gurunya dan teman-temannya, serta membentuk karakter siswa terhadap pembelajaran tematik. Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan yang mengingat berbagai macam perilaku yang non-edukatif, seperti salah satu contohnya kekerasan.
Siswa-siswi sekolah dasar umumnya dikenal masih perlu perhatian khusus, karena siswa sekolah dasar masih belum mempunyai pola pikir yang belum matang, dan egonya pun masih tinggi. Belum terlalu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga siswa-siswi sekolah dasar perlu bimbingan, perhatian yang khusus dari seorang guru, terutama wali kelasnya, yaitu ibu guru wali kelas 1 A di MI Qur'ania Palembang, 8 Palembang. Pada proses pembelajaran berlangsung, ketika gurunya menjelaskan atau menerangkan materi pembelajaran tematik, ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan gurunya ketika menerangkan pembelajaran tematik. Ada juga siswa yang sibuk masing-masing, seperti ada siswa yang ngobrol, ada yang mengganggu teman-temannya. Sehingga pada saat guru menjelaskan, memberikan tugas atau soal latihan kepada siswa, siswa tersebut tidak bisa menjawab soal dikarenakan mereka tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh gurunya. Siswa malah mencontek jawaban temannya. Selanjutnya pada saat guru memberikan PR kepada siswa, ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan PR dikarenakan siswa tersebut malas untuk belajar. Dan ketika ditanya oleh guru, mengapa tidak mengerjakan PR, siswa tersebut menjawab dengan berbagai macam alasan kenapa mereka tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, adapun identifikasi masalah. Nah, dari berbagai uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagian siswa-siswi yang tidak mengerjakan PR. Yang kedua, di dalam pembelajaran tematik, seharusnya siswa-siswi itu lebih aktif bertanya kepada gurunya. Namun, pada kenyataannya, ada sebagian siswa yang hanya diam saja, pasif dan kurang aktif pada saat proses pembelajaran, sehingga membuat guru bingung apakah siswa tersebut sudah paham atau belum terhadap materi yang diajarkan oleh guru, serta malu untuk bertanya kepada guru ketika siswa tersebut belum paham mengenai materi pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya, yang ketiga, di dalam pembelajaran tematik, seharusnya siswa-siswi lebih aktif bertanya kepada gurunya. Namun, pada kenyataannya ada sebagian siswa-siswi yang sibuk masing-masing, seperti mengobrol, berjalan-jalan di dalam kelas, dan mengganggu teman sebangkunya yang sedang memperhatikan guru menerangkan materi pembelajaran. Adapun yang keempat, yaitu ketika guru memberikan sebuah soal untuk menguji kemampuan siswi seperti diberikan latihan menjawab soal. Pada buku tematik, ada siswa yang mencontek teman sebangkunya karena siswa tersebut tidak paham dengan materi yang diajarkan gurunya. Dan itu disebabkan karena siswa yang bersangkutan tidak memperhatikan guru ketika gurunya menjelaskan materi. Yang selanjutnya, ada siswa yang berkelahi di dalam kelas disebabkan karena berbagai macam masalah. Salah satu contohnya saling jahil antar sesama, sehingga menyebabkan mereka berkelahi. Nah, dari beberapa identifikasi masalah dapat kita batasi dari masalah-masalah, maka dapat dibatasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat proses pembelajaran tematik berlangsung, masih ada siswa-siswi yang tidak memperhatikan, misalnya seperti berjalan-jalan di dalam kelas, mengganggu teman sebangkunya, dan sibuk sendiri-sendiri. Ada yang mengobrol di dalam kelas pada saat guru menjelaskan materi, sehingga siswa tersebut tidak memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Masalah yang kedua, dalam pembelajaran tematik, seharusnya siswa-siswi lebih aktif bertanya kepada gurunya, namun pada kenyataannya ada sebagian siswa yang diam saja, kurang aktif, pasif pada saat proses pembelajaran. Sehingga membuat guru bingung apakah siswa tersebut sudah paham atau belum mengenai
materi pembelajaran yang dijelaskan oleh gurunya. Dan yang ketiga, ketika guru memberikan soal untuk menguji kemampuan siswa, seperti diberikan latihan dalam menjawab soal pada buku tematik, ada siswa yang mencontek teman sebangkunya karena siswa tersebut tidak paham dengan materi yang diajarkan gurunya, dan itu disebabkan karena siswa yang bersangkutan tidak memperhatikan ketika gurunya menjelaskan materi. Dan yang keempat, adapun rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah dibatasi atau dipilih dari berbagai identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perencanaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di dalam kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di dalam kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Dan yang ketiga, bagaimanakah evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilakukan oleh guru terhadap nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di dalam kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Yang kedua, agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di dalam kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di dalam kelas 1A MI Qur'ania 8 Palembang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, di dalam manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Nah, di dalam manfaat teoritis ini bahwa penelitian ini memberikan pemahaman dalam melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di kelas 1A MI Qur'ania Palembang. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama bagi siswa, dapat membentuk karakter siswa menjadi yang lebih baik lagi, agar siswa memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter yang baik, bisa berbudi pekerti yang baik, membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat bagi guru, yaitu membantu peserta didik menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik, membantu peserta didik dalam membentuk karakter menjadi yang lebih baik lagi, serta melatih kesabaran dalam mendidik. Adapun yang ketiga, manfaat bagi sekolah sebagai pemahaman untuk menciptakan generasi yang berintegritas pada saat menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di sekolah, terutama di kelas 1 MI Qur'ania 8 Palembang, dan meningkatkan akreditasi sekolah. Dan yang keempat, adapun manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai pemahaman bagaimana guru menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di kelas 1 SD. Yang selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Adapun persamaan penelitian sebelumnya mengenai penelitian yang dibuat yaitu sama-sama membahas mengenai karakter pendidikan dalam pembelajaran tematik. Dan adapun perbedaan mengenai penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dibuat adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang faktor pendukung dalam implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran tematik, antara lain sikap kepala sekolah yang memberikan ini adalah untuk menerapkan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Melihat bagaimana guru membentuk karakter siswa agar siswa mempunyai budi pekerti yang baik, aktif dalam proses pembelajaran. Selain siswa, bisa dilihat juga bagaimana karakter dari gurunya. Apakah guru di kelas 1 bijaksana dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu, melihat apakah guru tersebut bisa mengontrol emosinya atau tidak dalam menghadapi peserta didik, terutama peserta didik di kelas 1 masih dominan belum fokus dalam belajar. Mereka masih mempunyai dunia mereka masing-masing.
Dan tentunya kita bisa memperoleh wawasan dan pemahaman mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dan melihat bagaimana perencanaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. Apakah di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru sesuai dengan yang diterapkan kepada siswanya atau tidak. Kemudian dalam pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik, apakah siswa menekankan keaktifan terhadap pembelajaran sehingga dengan keterlibatan siswa secara aktif, maka hasil belajar yang diperoleh akan baik. Pada proses pembelajaran berlangsung, ketika gurunya menjelaskan atau menerangkan materi pembelajaran tematik, ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan gurunya ketika menerangkan pembelajaran tematik. Ada siswa yang sibuk masing-masing, seperti ada yang mengobrol, ada yang mengganggu teman sebangkunya yang sedang fokus belajar, dan ada juga siswa yang sibuk sendiri. Sehingga pada saat guru menjelaskan dan memberikan tugas atau soal latihan kepada siswa, siswa tersebut tidak bisa menjawab soal dikarenakan mereka tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh gurunya. Siswa malah mencontek jawaban temannya. Selanjutnya, pada saat guru memberikan PR kepada siswa, ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan PR dikarenakan siswa tersebut malas belajar. Dan ketika siswa ditanya oleh guru alasan mengapa tidak mengerjakan PR, siswa tersebut menjawab dengan berbagai macam alasan mereka mengapa tidak mengerjakan PR. Guru dilarang berkata kasar kepada siswa. Guru harus bersikap lemah lembut kepada siswa-siswi, terutama di kelas rendah. Karena ketika sedikit saja guru berkata kasar, siswa tersebut merasa takut dan tertekan sehingga dia tidak menyimak pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada landasan teori. Nah, pada landasan teori ini banyak sekali teori-teori yang saya ambil dari beberapa sumber. Di sini saya akan menjelaskan hanya 2 saja, yaitu di mana dari teori menurut Asrori tahun 2015 menyatakan bahwa manusia diciptakan secara unik, berbeda satu sama lain dan tidak satu pun yang memiliki ciri-ciri persis sama meskipun mereka itu kembar identik. Menanamkan nilai-nilai luhur budaya pada diri peserta didik peserta didik bukan merupakan hal yang mudah, namun bisa diupayakan dengan strategi keteladanan, program dan tindakan nyata, serta pembiasaan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, adapun pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata pelajaran, tetapi menggunakan tema untuk menyatukannya. Mardianto 2011. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Yang pertama jenis penelitian, di mana penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua desain penelitian, di mana menggunakan metode kualitatif non-interaktif. Metode kualitatif dan non-interaktif merupakan pemikiran analisis, mengadakan kajian berdasarkan analisis dokumen. Yang kedua ada waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2020, tepatnya di hari Senin pagi sampai selesai.
Dan yang kedua ada penelitian yang kedua adalah tempat penelitian ini di MI Qur'aniyah 8 Palembang, dan lokasinya berada di Jalan Muhajirin, Bukit Palembang. Dan yang ketiga ada definisi konseptual, yaitu abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya. Dan yang keempat ada jenis data dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis data pada penelitian yang dilaksanakan di MI Qur'aniyah 8 Palembang menggunakan jenis data kualitatif, di mana merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Yang kedua, sumber data pada penelitian yang akan dilakukan di MI Qur'aniyah Palembang menggunakan sumber data primer, yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa tidak melalui perantara. Yang kedua, sumber data pada penelitian yang dilakukan di MI Qur'aniyah Palembang menggunakan sumber data primer, yaitu jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung data primer. Secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survei dan juga metode observasi. Dan yang kelima ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan di MI Qur'aniyah Palembang menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. Nah, di mana teknik observasi ini adalah observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik hendaknya dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek. Sedangkan teknik wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Yang keenam ada teknik analisis data. Nah, di mana teknik analisis data ini dilakukan di MI Qur'aniyah 8 Palembang adalah transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi data. Dan yang ketujuh ada pun pengecekan keabsahan data. Pada penelitian yang dilakukan di MI Qur'aniyah 8 Palembang, uji keabsahan datanya menggunakan uji credibility, di mana uji credibility atau kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Mungkin ini saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.